Tadi kita coba apa itu kelas ini kelas kendaraan ya, kelas kendaraan terus di bawah contoh dari kelas ini seperti ini kelas. Saya buka dulu ini kelas titik PHP namanya, kelas titik PHP ya. Kelas titik PHP ini ke atas sedikit. Nah, inilah. Nah ya. Nah, ini kelas kelas titik PHP. Saya di sini aja deh. Mana ya? Ini bisa contoh. Ya udah. Nanti ya prakteknya. Ini contoh kelasnya ini. Terus nah, di mana kelas itu apa sih itu kelas? Ya, kelas ini dapat mendefinisikan struktur data dari atau cetak biru dari suatu objek. Lebih jelas adalah sebuah bentuk dasar atau blueprint yang mendefinisikan variabel metode umum semua objek. Jadi objek sendiri itu apa? Gitu. Objek sendiri itu adalah kumpulan variabel fungsi yang dihasilkan dari template khusus itu disebut kelas. Objek adalah elemen atau elemen pada saat runtime akan diciptakan, dimanipulasi, dibuang, destroy ya ketika dieksekusi. Gitu ya. Dapat contohnya gitu ya. Contohnya ini. Ini contoh kelas. Nah, di sini ada ini ya, ada kelas yang namanya car ya. Kita coba kalau mau praktek ini nanti saya kasih filenya ya. Tapi kalau mau praktek sendiri, saya malas pengen nyoba dulu nih. Malas ngopi gitu ya. Biar ini kopi aja ini terus eh di sini nah ada OP1 kalau mau pastiin di sini aja. Ingat harus di dalam extension PHP ya kayak gini nih. Nah, gitu ya. Jadi harus ada awalan kayak gini gitu. Saya tuh suka Sublime karena biar biar bisa di zoom sih. Jadi coba saya pakai Sublime aja ya. Biar bisa di zoom ya. Jadi teman-teman bisa lihat langsung. Maksudnya di ini kayak gini nih. Di mana zoom? Saya pakai ini aja ya. Nah, kenapa sih nggak pakai ini? Karena ini codingan sederhana ya. Kita nggak usah pakai Visual Code ya. Nah, ini tadi kelas ya. Kelas ini seperti ini. Kelas mini, mobil mini ya. Ada kelas seperti ini ya. Oke, kita coba dulu itu udah teori dulu ya. Kita coba teorinya apa tadi? Udah kelas objek, pengertian dulu ya. Tadi pengertiannya udah. Nah, di sini objek ini contohnya kayak gini ya. Ini objek nih. Objek. Kalau ini properti nih gitu. Jadi dari sini tuh kita bisa lihat ini properti ini. Tapi di dalam kelas gitu ya. Tangkap ya maksudnya ya. Itu di dalam kelas. Kalau metode, nah ini metode ya, ini metodenya. Cara jalannya gimana gitu ya. Kita sama kayak tadi ya, ini copy aja kayak ini. Ini penjelasannya dulu. Nah, di sini ada juga penjelasan. Nah, terus kita coba dulu codingannya deh. Sana ya. Kita coba codingannya. Ini ya. Oh, jangan di sini deh di ini biar ini di OP1 ya tadi ya. OP1 ini tempat coba-coba aja sih. Nah, kayak gini ya. Properti ini metodenya ya. Metodenya terus dipanggil jalanin begitu. Nah, terus coba dulu ya, nanti lewat dulu. Terus juga di sini anatominya pemahamannya. Jadi, si objek ini kita bisa tambah ya, tambah-tambah seperti ini. Nah, properti juga sama kita bisa nambah terus gitu, sesuai dengan kebutuhan ya. Bisa nambah terus sesuai dengan kebutuhan, properti juga sama. Metode juga sama gitu. Gitu. Nah, kita coba sekarang tampilkan deh misalkan ya. Ini metode ya. Biasanya penamaannya itu dia sesuai dengan penamaannya. Metode ya.
Daripada ini kita lewat copy aja ya, di copy dulu. Gampang kok ngopi gini ya, pastiin di OP1 ya, biar cepet. Kita jalanin ya, ini selalu pakai filenya OP1 sama filenya. Filenya OP1 kita coba jalankan deh, misalkan. Esko sih itu. Ini nih, OP1 ya. Press dulu. Nah, ini OP1. Ini 1, 2, 3, 4 ya. Kayak gitu ya. Nanti di sini pemahamannya gini. Kan tadi udah tahu ini kelas, yang mana kelas, yang mana metode ya. Mana properti itu udah tahu ya. Nah, kita tinggal kita panggil ya. Ini objek ya. Ini objek mobil. Objek mobil merek 1 gitu. Warna warna misal warna merah gitu ya. Ini warna merah gitu ya. Tahun berapa, tahun misal 2010 apa ya, 2024 misalnya. Mereknya misalkan apa aja di sini ya, misalkan Honda gitu ya. Jadi diisi ya, logiknya objek dibuat, dimasukkan ke dalam kelas. Kita jalanin dulu deh. Nah, kayak gitu ya. Sebenarnya ini uji tes-tes kode sederhana sih sebenarnya. Jadi kalau misalkan saya mau rubah kelas itu bisa nggak ya, kelas kelas 1 misalnya. Ya harus harus dirubah juga ke bawahnya sini ya. Nangkep ya. Nah, gitu. Kalau misalnya pakai nah ini nggak bisa kalau kayak gini. Jadi yang mana yang function, yang keyword yang bawaan PHP, yang mana yang kita buat itu harus paham. Jadi ya kalau udah mempelajari kode dengan orang lainnya, ini fungsinya di sini harus paham. Kayak gitu ya. Terus juga ini agak cepat ya saya eh, ininya agak cepetin ya. Oh, lumayan banyak ya. Nah, gitu terus hmm, pembuatan kelas ya. Ini tadi kelas mobil ya, sudah saya jelasin ya, kelas mobil. Ininya ngerubahnya gampang ya, kayak tadi ya ngerubahnya ya, saya contohin lagi deh. Rubahnya gitu ya. Jadi kalau misal ini kelas dirubah, nah kelas ini dipakai nggak? Nah itu pertanyaan. Kalau dipakai ya pasti harus dirubah lagi gitu. Kalau nggak pakai ya barin berarti kan. Nah kayak gini ya, metodenya metode metode tes gitu ya. Ini harus kalau ini dirubah metode tes ya, ya harus ke bawahnya harus dirubah juga gitu. Contoh misal ini gitu. Nah kayak gini gitu. Gak bisa kita misalkan gini nggak biarin aja langsung nih OP1 ya kita jalanin. Nanti dia dia jadi error gitu. Masalahnya itu kan ya ada jadi error gitu. Nah, kalau pas error, kalau di Linux ya Kak, teman-teman bisa ini ya, bisa lihat monitor di sini nih. Jadi kita di di web servernya kita lihat lognya. Ini di error berapa sih gitu. Nah, ini ada baris kan. Oh, filenya ini, barisnya ini gitu. Barisnya 25 misalkan ya. Baris 25 di mana? Oh, di sini. Nah, di sini nggak ada, cenah. Karena kita udah ganti gitu. Nah, kalau kita udah sama-sama diganti ya, apalagi errornya kita lihat gitu. Kayak gitu sih sementara terus-terusan kayak gitu. Sama ya, properti metode tadi udah dijelasin juga, cara prakteknya juga sudah, cara menggunakannya juga udah. Nah, tadi udah saya demoin. Nah, kita ngomongin sekarang parameter ya. Nah, parameter itu apa sih parameter? Nah, parameter itu sebuah fitur PHP yang dimana kita bisa membuat fungsi dengan jumlah parameter yang berulang, gitu ya. Itu pengertian dasar banget ya dari sebuah parameter. Jadi, nah kita coba ada nggak praktek parameter? Kalau nggak salah ada di sini. Ada deh kalau nggak salah parameter. Itu, parameter. Nah ini ya tuh parameter gini ya.
namanya tuh parameter titik PHP deh. Ini parameter. Kita coba dulu buka codingan parameter. Parameter. Nah, ini dia. Parameter tuh ini nih. Banyak kan ini. Ya, tuh. Banyak ya. Ini parameter juga. Coba ya, itu parameter tuh. Parameter. Di mana jumlah maksimum parameter saya belum nyoba ya. Tapi di atas 20-30 masih bisa sih. Coba. Tapi ya nggak apa ya, nggak dipakai begitu. Misalkan parameternya 100 kan nggak kurang elok juga gitu, kurang bagus. Oke. Nah, visibility ada yang namanya visibility apa? Ketika menggunakan OOP itu ini ya ada yang suka kita pakai public, praktek sama privat itu visibility. Contohnya gini ya. Public function A, public function B. Nah, ini protect function B. Nah, gitu. Di mana di sini misalnya ada penjelasan nih. Publik dapat diakses di mana saja, gitu ya. Nah, kalau protect itu hanya dalam kelas maupun kelas turunan. Kalau privat berarti kelas itu sendiri, gitu ya. Sini ada contohnya di sini nih. Ya, contoh-contoh dari visibility-nya. Di awalnya ya, di awalnya dipakai awal. Terus kemudian dari visibility ya tinggal coba kalau mau kalau eh, kalau mau ini saya bisa share ya kalau nanti mau praktek saya share aja ya. Nah, ada yang namanya konstan ya. Konstan ini apa sih? Gitu. Konstan ini nilai atau variabel yang jarang bahkan tidak sama sekali berubah gitu. Itu bisa itu pakai konstan. Contohnya misalkan pi gitu. Kan pi-nya umumnya memang ya 314 gitu. APK misal ya angka-angka random lah ya itu. APK ini kebutuhan-kebutuhan ini sih, kebutuhan kayak integrasi gitu biasanya. Nah, itu harus pakai konstan ya. Nah, ini cara penulisan konstan kayak gini ya. Bisa pakai define, bisa pakai const ya kayak gini ya. Terus kita tinggal panggil aja. Udah. Contoh, nah ini ada contohnya juga. Contohnya seperti ini ya. Nah ini nanti saya jelasin self. Pi dikali ini kali ini jumlah lah ya. Di jumlah. Juga ada statiknya ya. Kalau ini statiknya. Nah ini self nih. Ini kekeh banget ya self. Self itu jadi gini nih self nih. Dis dulu deh. Ada dis ya. Dis itu sebuah variabel yang digunakan untuk mengakses objek yang diincar secara sederhana keyword dis ya. Digunakan untuk mengakses metode properti, metode lingkungan atau klien itu sendiri. Kayak gitu antara ini ya apa this sama self ya. Nah, sekarang self-nya nih apa nih self-nya? Self itu ada perintah ini ya berbeda ya. Jadi this sama self itu hampir sama tapi berbeda. Yang membedakan apa? Itu eh, self itu digunakan untuk memanggil properti sama metode yang bersifat statik atau memanggil konstan. Memanggil konstan. Perintah self juga ini contohnya seperti ini ya. Contohnya ya. Kita self OS gitu. Jadi dia memanggil konstan. Kalau ini ya, memanggil konstan. Juga ada juga self memanggil juga metodenya. Ini metodenya apa? Terus iya 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 ini jadi ini misalkan gini ya, dibuatkan public function get host di sini self. Nah, self ini dari atas gitu. Kemudian dibuatlah objek terus dipanggil tuh. Coba deh praktekin misalnya kalau mau nyoba praktek ya. Praktek, pokoknya kalau mau nyoba ini copy aja ya, ini copy terus simpan di file ini file
file PHP-nya gitu. Contohnya misal di sini. Ini di OP1 ya. Saya paste aja sini ya. Oh, jangan ini ya, jangan salah ya. Nah, gini ya. Coba kita jalanin OP1 ya. Tadi udah di-update apa namanya? Codingannya udah di-update nih. OP1 deh. OP1. Nah, kayak gini nih. Oke, itu ya mengenai ke situ terus. Ini nih. Oke, nah, sekarang sampai modul berapa ya? Xcode itu coba saya lihat dulu ya bentar ya. Oh.